رزقنا غيث عامًا مبارك دوام يدوم في كل عام على ممار سنين يا ربنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من العاملين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم بجاه طه الرسول جل ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب بآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم وإلى مجال فقد رسول أجمعين وحفظة بين رشد الأحمد جعلكم ولكم بخير وحفظة بين رشد محمد ألم الملك الحسني ورسوله وفوره أن الله يجد الجنة بالجنة بدعائه وبركاته وصحبه وأمواله وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai masuk malam ke-11 bulan Ramadan. Kita sudah melaksanakan sholat tarawih yang ke-11 dan kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang ke-10. Insyaallah Allah memberikan istiqomahan, kekuatan lahir batin, berikan himmah untuk kita, berikan kebaikan untuk kita sampai nanti selesainya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tepat wafatnya Ummul Mukminin, ibu daripada orang mukmin, yaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Ya, tadi kita sudah mengingatkan Al-Fatihah, dan juga ini pada malam hari ini halnya Syekh Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani. Ya, beliau adalah seorang ahli ilmi. Pada zamannya beliau dikenal sebagai Imam Syafi'i. Meninggal kalau nggak salah tahun 2005-2006. Imam Syafi'i pada tahun 2000-an. Imam Syafi'inya pada zaman tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit saya akan menjelaskan atau membaca manaqib sejarah daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Pada tanggal 11 Ramadan ya 620 Masehi
di mana pada saat itu menjadi hari yang sangat membuat Rasulullah SAW bersedih. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu bersabda, Islam itu tidak akan tegak, ya, kecuali dengan hartanya Khadijah dan pedangnya Sayyidina Ali. Adanya Islam bisa tegak, berdiri kokoh, maju itu karena hartanya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid al-Kubra dan pedangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus Sayyidatuna Khadijah, beliau adalah istri pertama dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau memiliki anak, yang dimana anaknya dipinang oleh baginda Nabi Muhammad, yang dimana anaknya dipinang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga lahirlah cucu baginda Nabi yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sehingga adanya durian, ada keturunan cucu dari baginda Nabi, para habaib yang sekarang ini ada di Indonesia ataupun di dunia. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai daripada Sayyidatuna Khadijah Kubra, dan Sayyidatuna Khadijah Kubra satu-satunya orang yang pertama kali beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW Sayyidatuna Khadijah Kubra. Dan ketika terjadinya Isra dan Mi'raj, orang pertama kali beriman juga yang mempercayai daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ya Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Dan ketika baginda Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, lantas mendapatkan wahyu pertama, dan baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan, dan orang yang pertama kali dicurhatin atau diceritakan tentang wahyu yang diberikan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada baginda Nabi, orang pertama kali yang mendengarkan daripada wahyu yang diterima oleh Nabi ialah Sayyidatuna Khadijah. Dan baginda Nabi Muhammad SAW juga menangis di pangkuan Sayyidatuna Khadijah ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai yang bisa menenangkan daripada tangisan dan yang bisa menenangkan daripada hati baginda Nabi ketika ia merasa takut. Ia mendapatkan wahyu pertama kali dari Allah dalam malaikat Jibril di Gua Hira. Nabi cerita kepada Sayyidatuna Khadijah di pangkuan daripada Sayyidatuna Khadijah, dan Nabi dipegang kepalanya sambil Nabi menangis karena merasakan takut yang amat bergetar baginda Nabi. Ini dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Khalifur Rahman itu jelaskan Nabi bersedih, menangis, gelisah, karena itu pertama kali baru mendapatkan wahyu. Maka yang bisa menenangkan ya Sayyidatuna Khadijah itu istrinya. Nabi menangis di pangkuan Sayyidatuna Khadijah itu, sehingga Nabi menghentikan tangisannya karena apa? Ditenangkan oleh istri tercintanya yaitu Sayyidatuna Khadijah. Dan Sayyidatuna Khadijah itu sangat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Seluruh hartanya digunakan untuk keperluan dakwah Nabi. Bayangkan, seluruh hartanya digunakan untuk keperluan dakwah Nabi. Beliau tidak pernah mengungkit-ungkit harta yang diberikan kepada baginda Nabi. Dan persenjataan, baju perang, dan kebutuhan orang-orang mukmin pada waktu itu, ya, itu tercukupi karena hartanya
Sayyidatina Khadijah al-Kubra binti Khuwailid. Wong-wong mukmin kebutuhannya terpenuhi. Baju perangnya ada, persenjataannya lengkap, kuda-kuda, onta-onta untuk dinaikin ada. Untuk dakwah, untuk berperang, itu yang mendanai, yang memberikan support terbesar ialah istri Nabi sendiri, yaitu Sayyidah Khadijah al-Kubra. Makanya begitu Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Makanya Rasulullah SAW pernah menangis dan mendoakan ketika Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad itu mendengar nama Sayyidatina Khadijah al-Kubra disebut, maka Nabi akan menangis dan mendoakan mereka. Paham ya? Jadi ketika dia menyebut nama Khadijah, maka Nabi akan menangis dan mendoakan mereka. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan wanita yang paling beriman dengan Nabi Muhammad, yang selalu mendampingi Nabi Muhammad dalam dakwahnya, wanita yang begitu cinta, rela tujuannya digali dan diambil tulangnya untuk digunakan dakwah baginda Nabi jikalau baginda Nabi membutuhkan. Wanita yang namanya membuat Nabi semakin rindu. Wanita yang namanya membuat Nabi semakin rindu. Bahkan Nabi mencintai seseorang yang mencintai Khadijah di saat keyakinan semua orang dipertanyakan, keimanan semua orang dipertanyakan, namun Khadijah orang pertama yang selalu percaya dan beriman kepada Nabi. Dan Sayyidatina Khadijah itu tidak pernah berpaling daripada Nabi, selalu percaya penuh kepada Nabi. Di saat Rasul dikatakan orang gila, ya, karena menceritakan kejadian Isra Mi'raj, maka Sayyidatina Khadijah itu tetap percaya Nabi dan yakin sama baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy mengatakan Nabi itu gila, nggak mungkin dia akan melakukan perjalanan dalam waktu semalam, ya, dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha sampai Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dalam semalam. Makanya orang-orang Quraisy itu mengatakan gila, karena Nabi Sayyidatina Khadijah, istri yang dicintai Nabi, tidak berpaling dari Nabi dan dia tetap percaya kepada apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Dan tidak ada cinta yang seperti Nabi kepadanya, dan tidak ada cinta seperti cinta Sayyidatina Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka salam, kita memberikan salam atas wahai Sayyidatina Khadijah al-Kubra, kekasih Rasul, kekasih sejati baginda Nabi Muhammad, kekasih teragung. Salam wahai atasmu Sayyidatina Khadijah al-Kubra, wanita dari wanita yang dimuliakan dan yang termulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita cinta kepada baginda Nabi, maka kita cinta akan keluarganya, cinta kepada istrinya, dan cinta kepada ummul mukminin, yaitu Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Ialah ibu daripada ibunya para mukmin. Contohlah perilakunya, akhlaknya, cintanya, dan perjuangannya dalam membela baginda Nabi, perjuangannya dalam membela Islam, dan perjuangannya dalam menyiarkan Islam untuk Rasulullah SAW. Antum selaku perempuan, contohlah Sayyidatina Khadijah al-Kubra, ibunya para mukmin, ibunya para muslimat. Contoh akhlaknya, perilakunya, semangatnya, ya, kedermawanannya, dan lain sebagainya. Dan insya Allah antum semua para perempuan bisa mengikuti, ya, Sayyidatina Khadijah al-Kubra dan bisa mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan keberkahan, dan bisa mengikuti akhlak Sayyidatina Khadijah al-Kubra, dan bisa mengikuti apa-apa yang telah dijalankan sewaktu Sayyidatina Khadijah al-Kubra mendampingi baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Itu sedikit kisah daripada Sayyidatina Khadijah al-Kubra.
istri tercinta Nabi Muhammad dan istri pertama baginda Nabi Muhammad. Adanya habaib yang adanya anak daripada Sayyidatina Khadijah Kubra yang bernama Sayyidatina Aisyah yang menikah dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, maka ketika sholat untuk para perempuan boleh kirimkanlah Fatihah untuk beliau. Jamak boleh. Jadi seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Kalau Syekh Muhammad Alwi Al-Malik Al-Hasani, beliau dikenal sebagai Imam Syafi'i pada zamannya. Ya, beliau orang yang ahli ilmu, orang yang ahli ilmu. Terlebih lagi beliau orang yang istiqomah di tengah-tengah masyarakat kota Mekah, yang dimana di situ tahu sendiri, ya, mazhabnya berbeda. Syekh Muhammad Al-Malik Al-Hasani itu di kota Mekah mazhabnya Imam Syafi'i, tapi di kota Mekah sendiri itu banyak Imam Malik. Ya, berpegang teguh syiar dakwah di kota Mekah dengan membawa mazhab Imam Syafi'i. Padahal mayoritas di sana itu ialah Imam Malik. Beliau orang yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu afdalu minal mal. Al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Ilmu lebih utama daripada harta. Wa qala al-Imam Ali radhiyallahu anhu, waqala Imam Ali radhiyallahu anhu, al-ilmu afdalu minal mal bi sya'ati aujuhin. Jadi ilmu itu lebih utama daripada harta. Berkata Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilmu afdalu minal mal bi sya'ati aujuhin. Ilmu itu lebih utama daripada harta dari 7 sisi. Ya, ilmu itu lebih utama daripada harta dari 7 sisi. Yang pertama, ahaduha al-ilmu, al-ilmu mirasul anbiya. Ilmu itu warisannya para nabi. Wal malu mirasul fara'ina. Dan harta adalah warisannya daripada para penguasa. Harta itu warisannya pada para penguasa. Sahabat Fir'aun, Namrud, ya, Qarun. Makanya Imam Ali mengatakan ilmu itu lebih utama daripada harta, ya, dari 7 sisi. Yang pertama, al-ilmu mirasul anbiya. Ilmu itu warisannya para nabi. Wal malu mirasul fara'ina. Dan harta itu warisannya para penguasa. Wasani, ini kedua, al-ilmu yang tusu bin nafaqah. Wal malu yang tus. Al-ilmu yang tusu bin nafaqah. Ilmu kalau diberikan, diajarkan kepada orang lain, tidak akan berkurang. Ilmu
kalau dibagikan, diajarkan kepada orang lain tidak akan berkurang. Wal malu yanqus, berbeda dengan harta. Jika diberikan kepada orang lain akan berkurang. Jenengan punya uang, punya harta, diberikan kepada tetangga, sahabat, keluarga, pasti akan berkurang. La ilmu, wala ilmu, dan beda dengan ilmu. Kalau ilmu diberikan kepada orang lain, maka tidak akan berkurang. Ya, ilmu tidak akan berkurang ketika diajarkan kepada orang lain. Sedangkan harta akan berkurang jika diberikan kepada orang lain. Tengok. Terus, al-malu yahtaju ila hafid, wal ilmu yafadhu sahibah. Harta, al-malu yahtaju ila hafid. Harta itu butuh penjaga. Kamu punya uang, punya emas banyak, punya motor, punya mobil, biar gak hilang ya dijaga. Benar, naruhnya di tempat yang aman. Naruhnya di tempat yang aman. Terus hartanya dijaga biar tidak dimakan tikus. Seperti yang pernah terjadi, uang ratusan juta dikumpulkan di kardus, taruh di bawah kasur. Ternyata tabungan itu ketika mau dibongkar sudah rusak. Uang ratusan ribu itu yang jutanya, jumlahnya ratusan juta karena dimakan tikus, dikrikiti. Jadi kalau jenengan punya harta pasti harus dijaga agar aman. Makanya ada yang taruh juga, ada yang punya brankas, ya taruh di lemari. Kalau orang dulu taruh di bawah kasur. Kalau harta itu yahtaju ila hafid, butuh penjaga, maka wal malu, maka wal ilmu yafadhu sahibah. Kalau ilmu itu yang akan menjaga diri jenengan. Maksudnya gimana ilmu bisa menjaga saya? Iya. Kalau harta kan jenengan harus menjaga harta jenengan, biar tidak dicuri orang, biar tidak dirampok orang, emasnya, peraknya, mobilnya, benar. Terus apa lagi? HP-nya, uangnya, dan lain sebagainya. Rukonya ditutup, digembok, tujuannya apa? Dijaga kan? Motornya dikunci stang, tujuannya dijaga. Itulah harta. Yahtaju ila hafid, yahtaju ila hafid, butuh penjaga. Harta itu butuh penjaga agar tidak hilang. Cacat HP kamu, kamu duduk di pasar, HP kamu harus dipegang. Berarti yang pegang itu siapa? Yang menjaga. Yang menjaga siapa? Ya kamu. Benar. Tapi kalau ilmu, wal ilmu yafadhu bisahabat sahibah. Kalau ilmu itu akan menjaga daripada sahibah, menjaga daripada siapa? Pemilik ilmu. Menjaga daripada siapa? Pemiliknya. Siapa orang yang memiliki ilmu? Jenengan tahu ilmu, ilmunya sholat. Contoh, ilmunya sholat, kalau kentut berarti batal sholatnya. Terus ambil air wudhu lagi, sholat, berarti dia menjaga kamu daripada sholat yang tidak sah, karena tahu ilmunya. Terus puasa, jangan belajar ilmu agama. Puasa yang membatalkan pahala puasa diantaranya ghibah, membicarakan keburukan orang lain, berkata kotor, jorok, menghina orang lain, berdusta. Jangan tahu itu. Nanti jangan punya ilmu itu. Ilmu apa? Ilmu yang dimana jangan mengerti bahwasanya ada
sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Ada orang yang berpuasa, puasanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Jenengan tahu itu, lantas jenengan mengamalkan agar tidak berbicara kotor, tidak menghina, tidak berbuat buruk kepada orang lain, tidak berprasangka buruk kepada orang lain, tidak mengadu domba, tidak berdusta. Tadi ilmu tersebut menjaga jenengan dari terambilnya pahala ketika jenengan puasa di bulan Ramadan. Paham sih? Oh iya, saya nggak mau ngomongin orang lagi puasa di bulan Ramadan. Saya nggak mau berkata kotor lagi puasa di bulan Ramadan. Saya nggak mau adu domba orang lagi puasa di bulan Ramadan. Saya nggak mau membicarakan keburukan orang lain karena ini lagi di bulan Ramadan. Nah, ilmu itu menjaga kamu dari apa? Yang tadinya orang yang nggak tahu ilmu, dia puasa terpuasa berbicara buruk kepada orang lain, berkata dusta, yang membicarakan buruk kepada temannya sama yang lain, sehingga pahala terhapus karena nggak tahu ilmu. Dan jenengan karena tahu ilmu, akhirnya terjaga dari terhapusnya pahala puasa di bulan Ramadan. Itu tandanya berarti ilmu itu, wal ilmu yafadhu sahibah. Ilmu akan menjaga daripada pemiliknya. Paham ya? Pemiliknya siapa? Antum punya jasa, punya ilmu. Ilmu apa? Biar meninggal husnul khotimah. Terus dengan mengamalkan, biar meninggal husnul khotimah harus istiqomah. Jangan mengamalkan amalan-amalan apa saja istiqomah, telaten, sedikit demi sedikit telaten, ya, sampai akhir hayat. Akhirnya ilmu tadi menjaga jenengan dari kematian buruk atau dari suul khotimah. Benar nggak? Iya, makanya ilmu itu yang menjaga diri antum dari sesuatu yang tidak baik. Terus idza mata rajulu idza mata rajul yabqa maluhu wa ilmu yadkhulu ma'ahul qabr. Keempat, jika seorang meninggal dunia, maka yabqa maluhu, jadi hartanya tidak akan mengikutinya, ya. Wal ilmu yadkhulu ma'ahul qabr. Tapi beda jika orang meninggal, dia punya ilmu, maka ilmunya akan masuk dalam alam kubur, ikut bersamanya alam kubur. Itu. Jika seorang meninggal dunia, maka hartanya tidak akan mengikutinya. Tuh. Wal ilmu yadkhulu ma'ahul qabr. Tapi beda ilmu yang akan mengikutinya sampai ke dalam kubur. Bagi siapa? Mereka yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu, maka ilmunya akan mengikutinya sampai ke alam kubur. Maksudnya gimana? Iya, antum wafat, tadi sudah jelaskan mati syukur khotimah, husnul khotimah. Jangan bisa tahu ilmunya agar meninggal husnul khotimah dalam keadaan baik, nanti harus jaga istiqomah. Istiqomah apa? Ibadah, amaliyah, amal soleh. Bisa tahu ilmunya terus wafat, nanti jangan mati dalam keadaan bawa ilmu. Nah, berkat daripada ilmu tersebut, antum di dalam kubur diikuti ilmu tersebut sehingga terbebas daripada ada kubur. Sebab apa? Ilmu. Tahu ilmunya sedekah. Oh iya, saya di dalam kubur itu tidak terkena siksa azab kubur. Saya sedekah. Saya baca sholawat. Tahu ilmunya baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Terus dengan sedekah sholawat selama hidup. Dengan wafat, berkat jenengan tahu ilmu sholawat, tahu ilmu sedekah,
Maka ketika mati wafat di alam kubur, jenengan terhindar dari azab kubur. Berarti ilmu itu ikut pada jenengan ya. Nah, iya. Terus yang kelima, al-khamis, al-malu yusallu lil mu'minina wal kafir wal ilmu la yusallu illa lil mu'minin. Kalau al-malu yusallu lil mu'minina wal kafir, kalau harta itu dapat dimiliki oleh orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Wong kafir, wong mukmin, orang muslim atau non muslim bisa memiliki harta. Benar. Al-malu yusallu lil mu'minina wal kafir. Ya, harta itu dapat dimiliki orang mukmin sing taat, sing maksiat, sing biasa, sing luar biasa bisa memiliki harta. Sing bagus, sing orang bagus, sing pintar, sing bodoh bisa memiliki harta. Dan orang kafir pun yang nyembahnya patung, api, pohon, dan lain sebagainya, yang maksiat, yang sukanya melakukan keburukan di muka bumi, ya tetap dapat memiliki harta. Wal ilmu la yusallu ilal mu'min. Tapi beda ya, dan ilmu itu beda. Ilmu khusus bagi orang-orang mukmin. Yang mendapatkan ilmu hanya orang-orang mukmin. Yang mendapatkan ilmu hanya orang-orang mukmin. Ya, jadi seperti itu. Sedangkan ilmu yang manfaat itu tidak dapat diperoleh oleh orang kafir kecuali orang mukmin atau muslim. Tuh, nanti aja senang pengingatannya akeh, rezekinya enak, tapi senang bisa Allah belum tentu. Boleh laris dari Allah senang karena ibadahnya beres gitu ya. Hati, saleh panennya luar biasa, tapi Allah lagi cinta karena yang benar ya tadi. Bukan orang yang benar, orang yang benar ibadahnya, ilmunya baru benar, biasanya diuji, bukan malah enak hidupnya, diuji dulu baru enak ya. Nah, jangan kayak ini diuji dong, berat. Nah, para pemuda, para ibu-ibu, para mas-mas, sudah diuji belum sama Allah ketika menjadi orang baik? Sudah difitnah belum? Sudah difitnah, sudah diuji untuk masalah yang besar belum dari Allah? Kalau jangan sabar menghadapi itu semua, baru antum akan mendapatkan kebaikan dan nikmat dari hasil kesabaran antum. Ya, hadir majelis terjadi harus hadir majelis kira kan ada yang ngerti, bisa jadi ya yang dapat melarikan kamu karena harta itu nanti bisa dimiliki siapa saja. Harta ya, orang kafir bisa memiliki, orang ahli maksiat juga bisa memiliki harta uang ya. Pembunuh saja bisa memiliki rumah, pemerkosa saja bisa memiliki harta. Orang yang gak percaya Tuhan saja punya uang kok. Tapi kalau ilmu tidak semuanya, khusus orang muslim atau orang mukmin. Terus yang keenam, karena ilmu tadi kan kata Al-Imam Ali, ilmu itu ya afdhalu minal mal bisyaf'ati aujuh. Ilmu itu lebih utama daripada harta dalam 7 sisi atau 7 pandangan Imam Ali. Yang keenam apa? Yang keenam ialah jami'un nas yahtajuna ilal alimi fid dinihim. Ya, jami'un nas yahtajuna ilal alimi fid dinihim. Jadi semua orang itu membutuhkan seorang alim dalam agama mereka.
jenengan hidup beragama, jenengan lahir muslim, mukmin, otomatis jenengan butuh yang namanya seorang ulama atau guru atau orang alim yang berilmu. Benar. Mau tidak mau kamu harus punya guru, punya ulama, kamu harus memiliki panutan yang memiliki ilmu. Benar kan? Karena kamu beragama, dengan ilmu hidup kamu akan menjadi mudah. Dalam mengarungi hidup ini kamu akan menjadi mudah dengan adanya ilmu. Wala yatajuna ila sahibil mal. Tuh. Tapi tidak semua mereka membutuhkan seseorang yang berharta. Kalau orang muslim itu pasti butuh ilmu, butuh seorang alim yang berilmu. Tapi harta ataupun semua mereka membutuhkan seseorang yang berharta, tetapi tidak membutuhkan seseorang yang berharta. Maksudnya gimana? Iya, orang Islam pasti butuh ilmu, tapi belum tentu butuh harta. Harta bisa cari dengan ilmu. Jangan mau apa nyogol itu tuh nanti ilmunya nyogol. Nyawa, udah ngerti ilmu deh. Nyawa berarti ilmu itu lebih utama. Tuh. Mau jadi nelayan, itu berarti ilmunya nelayan. Ini dari pedagang, udah ngerti ilmu dagang. Ini dodol pasar, udah ngerti ilmunya udah berpasar. Belajar di situ lah, ada ilmu. Nah itu. Terus yang ketujuh, al-ilmu yuqawwi rajula al-mururi ala syirat wal malu yamna'uhu minhu. Ilmu itu akan menemani jenengan dan akan menguatkan jenengan ketika jenengan melewati syirat. Wal mal yamna'uhu minhu. Sedangkan orang yang memiliki harta akan menghalangi, ya, harta tersebut akan menghalangi jenengan di atas syirat, kecuali jika hartanya dimanfaatkan untuk syiar agama. Kalau orang yang berilmu melewati syirat akan mudah, karena akan didampingi oleh ilmu lewat jembatan tiang. Tapi banyak orang yang tergelincir karena memiliki harta dan hartanya tidak digunakan di jalan Allah, sehingga ketika ia melihat syirat, hartanya itu mudah-mudah. Woi, ya harta si memperoleh dengan jalan yang haram, kamu peroleh dengan jalan yang haram, dengan jalan yang halal, tapi digunakan pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini bertanggung jawabnya. Maka harta tersebut akan menghalangi jenengan untuk berjalan di atas syirat dengan mudah. Keringanan jenengan kali harta. Karena apa? Harta lagi itu rezeki yang paling terendah. Jenengan akan dihalang-halangi oleh harta. Bayangkan ketika meniti syirat. Tapi ketika orang yang berilmu, maka ketika dia meniti syirat, dia akan dimudahkan berkat daripada ilmu. Bayangkan ya, makanya kita semua wajib menuntut ilmu. Wajib mas, kita menuntut ilmu, belajar. Makanya ketika kita belajar ilmu, itu jangan pernah ada alasan, ya, karena sudah jelas. Bahwasanya tidak ada alasan orang untuk tidak belajar ilmu agama. Tidak ada alasan seseorang itu tidak mempelajari ilmu agama. Terlebih lagi yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Tidak ada alasan orang untuk tidak menghadiri majelis ilmu. Tidak ada alasannya.
Jangan pernah antum ketika tidak hadir majelis ilmu mengatakan karena anak, karena kerja, karena sakit, karena ini, jangan. Lah, tapi antum katakan saja, saya lagi malas. Ya, kali itu saya cerita. Dan orang-orang yang dimudahkan Allah untuk hadir majelis ilmu, mempelajari ilmu, itu orang-orang yang beruntung. Tapi bagi orang-orang yang susah untuk menghadiri majelis ilmu dikarenakan banyak alasan dan sebagainya, itu ciri orang-orang celaka. Allah tunjukkan di dunia dulu. Di dunia dia mudah nggak untuk menghadiri majelis ilmu? Jika kamu mudah menghadiri majelis ilmu, mempelajari ilmu di dalam majelis ilmu, tandanya kamu kategori orang-orang yang beruntung. Ya. Terus jika kamu susah berat untuk menghadiri majelis ilmu dengan alasan lain sebagainya, itu Allah lagi menunjukkan, nah, itu orang-orang yang celaka di akhirat. Siapa yang mengatakan dalam hadis begini Nabi Muhammad SAW menjelaskan seperti itu? Karena apa? Ilmu itu alat, alat injinier untuk mengarungi kehidupan ini agar jenengan itu mudah dan tahu mana itu yang benar, mana itu yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggal, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikesampingkan, mana yang lebih utama dan mana yang paling afdol, mana yang harus didahulukan, dan seterusnya seperti itu. Itu dengan ilmu. Makanya orang yang di dalam hidupnya dimudahkan untuk hadir majelis ilmu, maka itu tanda Allah memberikan bahwa dia nanti golongan orang-orang yang beruntung kelak di akhirat. Dan kebalikannya, orang yang susah menjaga istiqomah hadir majelis ilmu, berat adalah alasannya, maka itu contoh di dunia yang nanti kelak di akhirat akan celaka. Jadi seperti itu. Bayangkan, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya, dan ilmu itu kedudukannya setelah Nabi dan para Rasul. Bayangkan, ya, ilmu tingkatannya setelah Nabi dan Rasul. Tidak Nabi Rasul harta nasab, tidak, tapi Nabi, ya, bukan nasab, tapi ilmu dulu. Setelah itu nasab, setelah itu baru harta. Nabi di sini ilmu. Makanya para malaikat itu iri kepada orang-orang yang berilmu. Iri para malaikat kepada orang yang berilmu. Kenapa? Iya, karena orang-orang yang berilmu itu dia memiliki kemuliaan, kedudukan derajat yang tinggi di hadapan Allah berkat sebab ilmunya. Maka ada peringatan untuk orang-orang yang memiliki ilmu di situ. Orang-orang yang sudah dipanggil ustaz, sudah pernah belajar di pondok, dia tahu ilmu, maka dijaga itu kemuliaan, kedudukan ilmu, derajatnya ilmu. Karena kedudukan ilmu itu ada di bawah Nabi. Bayangkan, Nabi, Rasul, dan ilmu. Malaikat beriri, semisal mondok, belajar ilmu. Orang yang dipanggil ustaz itu harus berjalannya sesuai dengan Nabi. Karena apa? Kalau orang sudah memiliki ilmu, ya, ataupun yang pernah belajar di pondok, otomatis kan pernah tahu ilmu, mendengar atau mengkaji atau menulis ilmu, dia tahu ya tidaknya, ya. Maka harus berhati-hati dalam dia mengarungi kehidupan di masyarakat. Karena apa? Seorang alim yang memiliki ilmu itu akan menjadi tauladan, panutan, contoh. Apalagi yang sudah dipanggil ustaz, apalagi yang sudah pernah
pernah belajar di pondok dan masyarakat tahu, oh iya dia pernah belajar di pondok, walaupun belum dipanggil ustaz tapi pernah belajar di pondok. Apalagi sudah dipanggil ustaz, dia harus berjalannya dalam hidup di masyarakat itu ya sesuai dengan sunnah Nabi. Contohnya Jumat di hari Jumat, dia melaksanakan sholat Jumat dengan pakaiannya baju koko warnanya hitam ataupun pakaian baju koko warnanya batik. Maka orang-orang ini awam akan melihat, lah yang berilmu saja tidak mengamalkan sunnah. Ustaz itu orang amalkan sunnah, mesti pernah mondok ya orang ngamalkan sunnah di Jumat, sholat Jumat yang pakaian batik. Mandi musim awam. Maka orang yang berilmu dan orang yang pernah belajar ilmu atau yang sedang lagi belajar menuntut ilmu yang jenengan sedoyo itu harus selaras dengan sunnah-sunnah baginda Nabi. Karena jenengan akan dilihat orang sebagai panutan, contoh tauladan dalam berpakaian, jenengan dalam bersikap. Orang tidak akan ngomong, oh cara berpakaiannya seperti dia. Tidak, dia diam tapi ngamati. Cara berjilbab jenengan bagaimana? Jenengan dari maju tadi harus berjilbab yang syar'i yang benar dia Pak. Antum dalam penuntut ilmu pernah belajar mondok atau dipanggil ustaz lagi, tunjukkan semangat antum dalam kebaikan, istiqomahnya. Karena nanti orang-orang awam akan menilai, ya sungguh ustaz dia hadir majlis orang istiqomah. Apa nih aku sih apa? Kayak sih pernah mondok be orang istiqomah hadir majelis. Apa mana aku sih awam? Makanya orang yang sudah dapat semangat ustaz atau yang pernah belajar di pondok pesantren dengan gurunya, setelah ia keluar dari pondok pesantren, setidaknya ia bisa menjaga ilmu dan berjalan sesuai dengan sunnah. Karena apa? Orang-orang awalnya di masyarakat itu kan melihat kayak sing pernah mondok nuli boyo ke mondok di daluwa kan pernah mondok luar lagi Jumatan itu orang pakaian putih kan katanya batik ya orang terus kayak be orang di sini kok terus dete awalnya mau apa bener-bener kayak be jadi orang pakai pakaian orang pakai putih kan tapi bukan sungai ngerti ya. Orang itu kan melihat seperti itu. Makanya orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu dan orang yang pernah belajar ilmu baik di majelis maupun pesantren itu tindak tanduknya kan dilihat masyarakat orang awam. Maka harus hati-hati ya dalam bersikap. Jangan egois. Orang-orang loh bagus saja apa kosannya berapa? Ingat, lisan itu akan menyebar luas. Walaupun kamu menutup-nutupi tidak pernah belajar, orang akan tahu kamu pernah belajar di pondok ini. Walaupun kamu tidak mau dipanggil ustaz, orang akan menganggap kamu ustaz. Kenapa? Kamu pernah belajar di pondok pesantren atau dalam sebuah majelis. Maka hati-hati, berjalannya harus sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad dalam berpakaian, dalam berbicara. Karena orang-orang di luar sana yang disusahkan dalam hal memahami ilmu dan yang dijauhkan daripada ilmu itu kan orang-orang awam yang memahaminya dengan sendirinya, pasti memahaminya dengan pikiran pendek. Oh, ustaznya nggak pakai silat, berarti silat nggak apa-apa, nggak sunnah. Oh, Jumatan berarti boleh pakai pakaian batik, berarti batik pun nggak apa-apa. Iya, tapi sunnahnya ininya rapi, nggak harus putih. Benar. Jadi seperti itu. Makanya hati-hati. Dia nggak akan pernah mengadu kepada kamu, tapi dia akan melihat kamu, tidak tanggung kamu. Ya dalam lingkup kecil saja keluarga. Ya, anak akan mencontoh bapak dan ibunya. Benar. Tetangga akan mencontoh tetangga-tetangga yang di sebelah-sebelahnya. Seperti itu. Apalagi sudah terkenal, kayak nanti majelis kayak dia pernah montok kayak melu hati dia kayak melu kiai dia kayak pernah aduh hati-hati
sedikit demi sedikit jalankan itu amalan-amalan sunnah. Pakai siwak, pakai pakaian putih, dia putih, yang perempuan pakai pakaian hitam, ya seperti itu. Karena apa? Akan dicontoh orang-orang awam tuh di desanya antum masing-masing. Oh itu yang diajarkan oleh kiainya, diajarkan oleh ustadznya. Ya, terus apa? Dijaga istiqomahnya, semangat dalam beribadah. Kayak majelisan beda belakang. Ya, kayak majelisan beda belakang. Ustadznya hati majelis itu kadang-kadang dong. Apa nih musik apa tuh akan belajar majelisan? Itu akan dilihat orang seperti itu. Maka jangan sampai tubuhmu ini, gerakmu ini mempengaruhi orang lain dan membuat orang lain berprasangka bahwasanya apa yang keluar dari dirimu itu sesuatu yang tidak baik. Karena orang akan melihat itu. Banyak orang mengaji dengan orang lain ketika ia melihat. Contoh, saya istiqomah sholat tarawih taklim. Terus 5 hari saya bertaklim. Di sini pemimpinnya bukan saya contohnya. Saya 5 hari nggak hadir majelis. Padahal saya di sini orang yang dituakan. Lantas kamu kan pasti melihat saya, perempuan atau laki-laki. Nah, habis itu, sudah terkaya lah. Mengenyo, ya orang. Harusnya kamu berpikir seperti itu. Berarti saya mengeluarkan sesuatu yang tidak baik sehingga kamu contoh sesuatu yang tidak baik itu. Dan orang yang awam akan mengikuti loh. Ingat ya, hati-hati loh. Orang awam akan mengikuti. Makanya al-ilmu, orang yang berilmu itu akan menjadi tauladan, panutan, contoh. Makanya hati-hati. Apa hanya orang yang berilmu? Tidak. Orang yang menuntut ilmu pun akan menjadi contoh, tauladan, panutan. Bagi siapa? Bagi mata-mata mereka orang sing awam. Tahu ya? Jenengan ini kan belajar ilmu agama, nyong lagi mulang, nyong wong alim, antum mau belajar ilmu agama, penuntut ilmu, dan orang yang berilmu itu menjadi panutan. Ketika keluar, itu mata-mata orang awam itu akan melihat. Oh, kayak orang di majelis istiqomah, kayak habib di sini kayak mesti di sini itu di orang awam. Dan dia akan mengambil itu, dia akan mengkaji jenengan, ngaji awak jenengan. Paham ya? Jadi hati-hati. Makanya saya bilang orang yang belajar itu harus sungguh-sungguh. Aja sepenak dewek. Lampune sama itu dipandeng. Allah aja lihat, Nabi lihat, apalagi orang-orang yang hidup di sekitar jenengan kan, dia berpikir dan melihat jenengan, tidak akan lebih jenengan. Oh, ikut habaib berarti seperti itu ya. Oh, ikut kiai seperti itu ya. Pakaiannya seperti itu ya. Ngomongnya seperti itu ya. Oh, nanti ikut habaib kiai boleh. Ya istiqomah. Seperti itu. Jadi harus tunjukkan berjalannya antum di dunia ini selaras dengan sunnah-sunnah baginda Nabi. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai nanti keluarga kamu nyontoh kamu, dan keluargamu mengerti kamu lagi belajar. Terus otomatis keluarga kamu contohnya jenengan. Ya, apalagi masyarakat. Karena orang itu sawang sinawang keliling. Makanya berikanlah sawangan sing apik sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi sing orang pakai siwak hati siwak mangko, sing orang pakai kopiah putih hati kopiah putih mangko. Jadi itu tunjukkan semangat jenengan himmat dalam beribadah, dalam menghadiri tempat-tempat baik, majelis baik. Jangan tunjukkan lesu, jangan tunjukkan malas di hadapan orang-orang awam. Walaupun ibadah kita itu niatnya karena Allah bukan karena mereka, tapi mereka akan melihat kita. Maka tunjukkanlah sesuatu yang semangat, kayak yang istiqomah. Tujuannya mewek ikhtibar, pembelajaran kepada orang-orang awam yang melihat kita
selaku kita itu penuntut ilmu dan orang yang berilmu dan orang yang pernah belajar ilmu di majelis atau di pondok pesantren, itu akan menjadi dan panutan dan akan menjadi contoh di lingkungannya masing-masing. Oke, paham ya? Ingat-ingat, karena ilmu itu Allah akan memberikan kedudukan yang mulia, makanya ditaruh di bawah nabi. Karena saking mulianya ilmu, malaikat tuh insyaallah manfaat, barokah, berkah. Besok perempuan-perempuan bantu ya masak untuk pembuatan haji, dibagikan di jalan depan sana, bukan di pasar, di jalan depan sana ya, dibagikan. Monggo yang ikut partisipasi menyumbang 10.000, rombol 30, 100, monggo sekira boleh. Jadi seperti itu dibagikan takjilnya, berharap berkah kemuliaan di bulan Ramadan. Takjil yang kita bagikan di bulan Ramadan akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Ya, memberi makan orang yang berbuka puasa juga, walaupun aku orang ketika buka puasa orang nanti kayak gitu. Ajak teman-teman yang jenengan, tanda keluarga untuk hadir majelis di bulan Ramadan. Ya, sama-sama dakwah mengajar. Diajak, disabar, diajak, dikuati. Biasanya orang hadir majelis itu kata malu ya. Dikuati gak apa-apa, diajak. Jadi kebaikan itu bakal menyebar luas. Jadi seperti itu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya marhaban bika ya Ramadan, ya marhaban bika ya Ramadan, ya marhaban bika ya Ramadan, ya marhaban bika ya ويأمر
علينا